This is 101.9 Light FM, the best of hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, kita kembali bertemu dalam berproses menuju kesejatian diri ya. Edisi hari ini Kamis tanggal 4 Desember 2008. Dan seperti biasa kita akan sharing bersama Siwa Agus Dayat. Dan iya, sudah tersambung kan ya? Oke, saya ditemani oleh produser saya Jack Plum. Hampir saya salah nyebut ya. Assalamualaikum Siwa. Halo Siwo. Iya, alhamdulillah kita ketemu lagi. Iya, baik Light Audience, seperti biasa Anda bisa coba hubungi saya di 0216332705 dan juga yang streaming di www.lightfmjakarta.com. Anda juga bisa coba menghubungi saya di 0216332705. Sementara untuk SMS nanti saya coba buka di sesi berikutnya atau di sesi kedua nanti di 0818811058. Oke, yang sudah tersambungkan di line telepon ada siapa ini? Mbak Lis di Pasar Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung dengan Boleh Siwo. sebentar minta waktunya untuk mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair untuk Mas Indra dan Mbak Erna. Amin, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mau tanya Siwo, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan sunnah Rasul itu? Terus mengapa pada suatu kondisi sesuatu yang sunnah bisa jadi makruh atau haram, atau bisa jadi naik tingkat jadi wajib Siwo? Iya, baik. Lalu Terima yang kasih. kedua tentang sunatullah yang berhubungan karena adanya kehendak bebas manusia untuk memilih. Itu aja Siwo, terima Baik, kasih. terima kasih Mbak Lis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo monggo. Kepada seluruh Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besarnya, semoga kian diberkahi, semoga kian mampu berlari menuju kesempurnaan diri dalam rangka pengabdian kepada Ilahi Rabbi. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Light Audience, Mr. Jack and Mr. Brian. Seluruhnya kita ketemu lagi, kita sering kembali, dan sebagaimana biasa semoga kita kian mampu fokus terhadap tujuan hidup kita. Karena dari tujuan itulah kita akan ditarik dan didorong, terproses menuju ke sana dari hari ke hari, dari saat ke saat, dari proses ke proses. Dan semoga kita kian mampu waspada terhadap niat kita agar apapun yang kita aktivitaskan bisa bernilai spiritual, bisa semakin memberikan imunisasi terhadap batiniah kita, dan semakin mampu menambah gizi untuk ketentraman, kedamaian, kebahagiaan diri kita dan masa depan kita. Dan semoga kita, agar tidak terjadi overlapping di dalam aktivitas kita, semoga kita kian mampu fokus konsentrasi terhadap tugas kita. Tugas sebagai hamba Allah, tugas sebagai hamba Allah itu banyak sekali dalam seluruh sektor, secara pribadi, secara sosial, dan lain-lain. Light Audience, sekedar mengulang ingat, saya bukan duduk sebagai narasumber, dan seperti biasa ya, kita adalah teman sharing, dan jadi saya tidak mewakili pihak manapun, kecuali yang mampu saya sharingkan adalah sesuai dengan keterbatasan apa yang saya pahami hingga saat ini. Mari kita selalu berproses, dan berproses. Yang pertama sudah diangkat tadi oleh Mbak Lis di Pasar Jumat. Apa sih sebenarnya sunnah? Kalau yang sebenar-benarnya saya belum tahu persis ya. Tapi sebenarnya sebatas menurut yang saya ketahui hingga detik ini. Saya mempunyai pemahaman terhadap sunnah ini juga
berproses. Dulu begitu disebut sunnah, maka yang ada di dalam benak saya itu ya hukum yang 5 itu, antara lain di sana ada sunnah. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah misalnya gitu ya. Begitu disebut kata sunnah, maka itulah yang masuk ke dalam pemahaman saya waktu itu. Setelah kemudian berproses lagi, belajar lagi, maka paling tidak hingga saat ini saya memahami sunnah itu kita harus melihat konteks permasalahannya dulu. Sunnah apa ini? Terkait dengan apakah? Kalau itu terkait dengan Allah namanya sunnatullah. Ya. Kalau terkait dengan hidup Rasul itu namanya disebut dengan sunnah Rasul atau sunnah Nabi. Kalau terkait dengan hukum fikih, itu disebut sebagai sunnah yang itu merupakan kategori lain dari wajib, haram, makruh, dan mubah. Di dalam ahkamul khamsah itu hukum yang 5. Di dalam hukum fikih itu ada 5 hukum, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Ya, itu kalau sunnah terkait dengan fikih. Jadi sunnah itu bisa bermakna berbeda. Satu kata manakala konteks permasalahannya, jadi kalimat apa yang mendahului beserta dan di depan kata sunnah itu di sana apa? Itu sangat mempengaruhi apakah arti dari istilah sunnah ini. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa sunnah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, ya enggak. Kalau itu terkait dengan hukum fikih, enggak. Ya, sunnah ya sunnah. Sunnah itu bukan wajib dan bukan haram dan bukan makruh. Itu terkait dengan sunnah istilah di dalam fikih. Ya. Nah, kemudian tadi juga yang kedua diangkat sama beliau kaitannya dengan Allah, yaitu sunnatullah. Apa hubungannya antara sunnatullah itu dengan hak bebas kita? Ya, saya akan mencoba men-sharingkan melalui istilah sunnah yang paling luas, yaitu yang dihubungkan dengan Allah, sehingga disebut sunnatullah. Sunnatullah itu seluruh hukum-hukum, seluruh ukuran-ukuran, seluruh keterkaitan-keterkaitan, seluruh yang ada pada keberadaan. Seluruhnya itu terkait dengan sunnatullah atau sunnah Allah. Ya, jadi tidak ada satu alam cipta pun yang tidak terkait dengan sunnatullah itu. Ya. Nah, nanti sunnatullah itu dibagi secara global menjadi 2. Ada sunnatullah yang di bidang takwiniyah, yaitu sesuatu yang terkait dengan keperiadaan setiap makhluk. Nah, di sana ada kadar-kadar, ada hukum-hukum, ada hubungan-hubungan. Itu disebut sebagai sunnatullah takwiniyah atau sunnah takwiniyah. Contoh kecil bahwa di bumi ini ada gravitasi, itu salah satu sunnatullah. Gravitasi itu berbeda dengan yang ada di bulan. Itu juga sunnatullah. Manusia mempunyai karakter-karakter khusus yang tidak dipunyai oleh malaikat. Nah, di dalam diri manusia ada sunnatullah, di dalam diri malaikat juga ada sunnatullah. Bahwa matahari itu bersinar, itu sunnatullah. Bahwa es itu dingin, bahwa api itu panas, itu semua sunnatullah. Dan bahwa setiap ada sebab akan menimbulkan akibat, itu juga sunnatullah. Bahwa setiap yang hidup di dunia, dia pasti akan mutasi ke alam barzah, itu juga sunnatullah. Jadi semua hal tidak ada yang tidak terkait dengan sunnatullah. Nah, semua bentuk-bentuk yang keterkaitannya dengan kedirian alam cipta dan hukum-hukum serta
hal-hal yang terkait kepadanya, itu disebut dengan sunnatullah takwiniyah, sunnah di dalam alam ciptaannya. Ada kemudian kategori sunnatullah yang kedua, ini dalam pembagian global ya. Yang pertama tadi takwiniyah, yang kedua tasyriyah. Tasyriyah itu terkait kepada pedoman-pedoman, rumus-rumus kehidupan yang diajarkan dari kita yang bersumber dari Allah. Itu disebut sebagai sunnah yang tasyriyah. Isinya adalah pedoman-pedoman kehidupan. Di dalam pedoman itu ada pedoman keyakinan dan ada pedoman peraturan hidup. Nanti disebut sebagai usuluddin dan furu'uddin. Nah, furu'uddin itu menyangkut tentang fikih. Jadi fikih itu juga merupakan sunnatullah tasriyah yang kita dengan hukum-hukum fikih itu kita diberi satu panduan, diberi satu kompas agar kita bisa hidup dengan lebih baik, lebih efisien, lebih strategis, dan lebih efektif. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu terkait dengan sunatullah. Nah, apa hubungannya sunatullah dengan kehendak bebas kita? Kehendak bebas kita, manusia diberi kehendak bebas, sementara batu tidak. Nah, batu mengandung sunatullah tertentu, manusia kita juga mengandung sunatullah tertentu. Antara lain yang ada di dalam diri kita yang tidak ada di dalam batu itu adalah kehendak bebas. Kehendak bebas adalah salah satu ukuran, salah satu fasilitas, salah satu karakter yang ada dalam diri kita. Itu adalah sebagian kecil dari sunatullah yang ada dalam diri manusia. Itu disebut sunatullah takwiniyah. Nah, keterkaitannya sunatullah yang takwiniyah, yang kehendak bebas kita, setiap manusia diberi kehendak bebas itu merupakan salah satu fasilitas yang spesial bagi manusia agar manusia mampu mempercepat proses penyempurnaan diri. Sehingga dia mampu melampaui malaikat, karena malaikat tidak punya kehendak bebas. Jadi, potensi kita itu jauh lebih baik dari malaikat. Jadi kita jangan mengimage bahwa manusia itu derajatnya di bawah malaikat. Tidak. Manusia itu derajatnya dalam bentuk potensi itu derajat yang paling tinggi. Nah, manakala potensi itu digunakan, difungsikan sebagaimana mestinya, manusia itu mampu melampaui kesucian malaikat. Ya, jadi sangat tidak aneh, sangat wajar, sangat logis kalau ada manusia yang jauh lebih bijak, jauh lebih suci, jauh lebih benar dibandingkan malaikat. Ya, meskipun sayangnya yang terekspos, yang lebih banyak tersosialisasi itu bahwa kita kan manusia, bukan malaikat gitu. Jadi kita sudah merendahkan diri dulu, seakan-akan bahwa kita ini lebih rendah dari malaikat. Ya, itu antara lain karena di dalam diri manusia ada sunnah Allah yang disebut dengan kehendak bebas. Nah, bagaimana agar bisa begitu? Manakala kehendak bebas ini kita pakai sebagaimana mestinya, sebagaimana kita diberi fasilitas kehendak bebas itu untuk mempercepat proses penyempurnaan diri kita. Bagaimana agar memanage kehendak bebas tidak keliru, tidak salah? Nah, itu perlu dipandu dengan adanya sunatullah yang tasriyah. Jadi sunatullah tasriyah itu merupakan peta, merupakan rumus, merupakan kompas agar kita bisa hidup dan memanfaatkan sunatullah takwiniyah yang ada. Ya, kurang lebih seperti itu hubungannya. Tetapi kalau kita menggunakan, memanage kehendak bebas itu dengan aturan bikinan kita sendiri,
apalagi sekedar didominasi oleh kepentingan diri, kepentingan keluarga, kepentingan bangsa yang tidak terkait kepada bersandar kepada sumber-sumber hukum tasyri'iyah yang dari Allah, maka yang terjadi adalah kalau kita salah manage kehendak bebas, kita juga bisa anjlok turun kesempurnaan kita sehingga jauh melebihi, lebih buruk lagi dari binatang. Bukan lagi dari binatang, dia bisa lebih buruk dari iblis. Karena apa? Karena unsur kehendak bebas ini. Jadi mari kita lebih cermat lagi dalam memanage kehendak bebas ini. Dari sinilah kita akan menjadi apa masa depan kita. Itu sangat terkait dengan bagaimana kita memanage kehendak bebas itu. Itu tentang sunatullah. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah sepanjang yang saya tahu semua hal yang merupakan segala hal yang ada pada kedirian sang Rasul. Ya. Jadi semua hal yang terkait dengan peri hidup sang Rasul itu disebut sebagai sunnah Rasul. Duduknya, berdirinya, berbaringnya, tidurnya, jaganya, hal-hal yang fisiknya dan hal-hal yang batiniahnya. Ucapannya, pemahamannya, ilmunya, kalimatnya, spiritualnya, hatinya, ikhlasnya, akhlaknya, semuanya disebut sebagai sunnah Rasul. Jadi kalau sunnah Rasul itu pasti benar. Tidak ada satu sunnah Rasul pun yang salah. Karena memang dia adalah wakil kebenaran yang ditunjuk oleh Tuhan yang maha benar, dan dia sebagai figur kebenaran dan guru kebenaran. Nah, jadi sunnah Rasul itu mencakup hal yang luar biasa. Mungkin sedikit tambahan agar menjadi agak ada perbandingannya dengan hadis. Ya. Hadis itu adalah upaya-upaya dari perjuangan manusia-manusia tertentu yang ingin melestarikan sunnah Rasul. Meskipun tentu itu hadis itu sangat terbatas dengan kemampuan kalimat. Jadi hadis adalah riwayat-riwayat tentang sunnah Rasul. Dan itu sangat-sangat banyak keterbatasannya. Jadi secara 100% hadis itu, semua hadis yang sahih dikumpulkan semua, apakah bisa mewakili keseluruhan sunnah Rasul? Itu pasti tidak bisa. Karena banyak sunnah-sunnah Rasul yang tidak bisa diungkap dengan kalimat, dengan riwayat. Misalnya, bagaimana tentang kondisi spiritual Rasul, bagaimana tentang dalamnya keilmuan Rasul misalnya, itu tidak bisa diungkap dengan kalimat. Jadi hadis itu dibukukan dalam upaya agar kita bisa bisa memahami tentang sunnah Rasul. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu kalau sunnah dikaitkan dengan Rasul. Nah, kalau sunnah yang dikaitkan dengan fikih, dengan hukum jurisprudensi Islam, yang sering kita sebut dengan hukum fikih, maka sunnah itu adalah sesuatu aktivitas pekerjaan yang apabila pekerjaan itu dilakukan, itu adalah sebuah anjuran kebaikan, tetapi manakala tidak dilakukan, tidak mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan keburukan, tidak mendatangkan dosa, tidak mengakibatkan dosa. Itu sunnah. Kebalikan dari sunnah adalah makruh. Makruh itu sesuatu apabila dia dikerjakan itu mendatangkan mudarat, tetapi tidak sampai mendatangkan satu dosa. Ya, jadi sunnah
dan makruh itu dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Kalau sunnah lebih baik dilakukan, kalau makruh lebih baik ditinggalkan. Nah, stadium yang lebih serius dari itu adalah wajib dan haram. Kalau wajib itu kalau dilakukan sangat baik, kalau tidak dilakukan mendatangkan mudarat dan dosa. Haram kalau dilakukan akan mendatangkan mudarat dan dosa, dan kalau ditinggalkan akan mendatangkan kebaikan dan pahala. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sunnah itu kita harus lihat konteks permasalahannya apa. Sunnah Allah, sunnah Rasul, atau sunnah di dalam fikih. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau tadi disebut bahwa sunnah bisa menjadi wajib, ya tidak bisa dong. Sunnah tetap saja sunnah, nggak bisa menjadi wajib. Ya, misalnya sholat tahajud itu sunnah, tidak pernah bisa menjadi wajib. Ya sunnah saja. Ya, nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian sudah. Kemudian kembali kepada Mr. Jack dan Mr. Brian. Baik, terima kasih Siwo. Dan kita coba buka lagi telepon. Silakan bagi yang ingin bertanya, ingin sharing dengan Siwo Agus Hidayat di 0216332705. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini Pak? Dengan Pak Doni di Tangerang. Pak Doni, bisa tolong dikecilkan volume radionya Pak? Bentar ya Pak. Iya. Pak siapa tadi? Pak Doni di Tangerang. Oh, Mas Doni. Iya, halo. Iya, silakan Pak Doni. Iya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Doni di Tangerang Siwo. Yo. Ya, mau sharing Siwo. Iya. Yang ingin saya tanyakan, penciptaan Nabi Isa dan juga penciptaan Nabi Adam itu termasuk ke hukum atau apa ya maksudnya? Jadi itu masuk ke takdir yang mana ya sih, takwini atau tasriki? Kalau tidak masuk ke takdir dua-duanya, itu apakah suatu bentuk kesemena-menaan Allah sih? Mungkin itu aja. Ya, baik. Terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ya Siwo ya? Oke, monggo. Mas Doni, terima kasih. Tentang permasalahan penciptaan Adam alaihissalam dan Isa alaihissalam. Mungkin yang dikaitkan dalam penciptaan itu bahwa Adam dicipta tidak melalui proses adanya bapak dan ibu, ya. Kemudian Isa alaihissalam tidak melalui unsur bapak mana ibu. Itu termasuk takdir yang mana? Ya, kalau yang saya tahu itu termasuk takdir yang di wilayah takwiniyah, yaitu takdir masalah penciptaan. Jadi kalimat berikutnya berarti sudah tercakup di itu. Jika tidak masuk kepada kedua-duanya, ya enggak lah, masuk pada takdir yang takwiniyah. Ya. Jadi apakah itu merupakan kesemena-menaan? Dari mana kita bisa menyimpulkan seperti itu? Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa adanya penciptaan seperti itu adalah kesemena-menaan Sang Maha Pencipta? Dari mana kita bisa menyimpulkan? Ayo coba diajukan argumentasinya, bentuk kesemena-menaannya seperti apa? Bagaimana kalau saya balik dengan itu satu bentuk kemukjizatan? Ya jadi bisa tergantung kalau yang namanya mengeklaim itu bisa saja mau mengeklaim ini sebuah kemukjizatan atau ini sebuah kebesaran Tuhan atau ini sebuah kesemena-menaan sepanjang klaimnya. Tapi klaim itu tidak berharga manakala tidak didukung oleh argumentasi yang relevan, yang mapan. Ya kan? Ya. Wah, kayaknya begitu deh. Kita kemudian kembali kepada Mr. Jack sama Mr. Brian. Iya, baik, yang lainnya silakan. Masih ada waktu di sesi ini sebelum kita masuki sesi berikutnya.
Oke, silakan Anda bisa menghubungi saya di 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, bisa tolong dikecilkan volume radionya, Ibu? Iya, iya. Iya, dengan siapa ini? Assalamualaikum, Siwo. Dengan siapa, Ibu? Halo, Halo, Assalamualaikum, Siwo. dengan siapa ini, Ibu? Maaf. Ini dengan Mary Mbak Mary di mana? di Jakarta. Jakarta, silakan. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Lanjut. Saya ingin Siwo mengupas tentang Islam dan amal seseorang yang berhubungan dengan agama lain. Sepertinya minggu lalu Siwo pernah mengupas, cuma saya merasa kurang puas. Misalnya ada Islam Fitri dan lain-lain gitu loh, Siwo. Iya, Yang kedua, itu saja. mengapa Allah menciptakan Ka'bah itu harus ada di Mekah? Mas Padahal Mas kan dunia Mas itu Brian. luas Iya, sekali. sebentar Mbak Dengar Mary. Yang kedua pertanyaannya Mbak Mary, mengapa Tuhan menciptakan Ka'bah ada di Mekah begitu? Iya. Itu yang Padahal kedua ya. kan dunia ini luas sekali. Mengapa harus di Mekah? Mengapa harus di Mekah? Padahal dunia luas gitu ya. Iya. Tadi pertanyaan yang pertama bisa tolong disebutkan lagi Mbak Mary. Ya. Pertanyaan yang pertama tadi? Saya ingin Siwo mengupas tentang Islam dan amal seseorang yang jadi- berhubungan dengan agama lain. Jadi mengupas tentang Siwo menginginkan Siwo untuk mengupas kembali Iya. mengenai Islam dan amal seseorang yang berhubungan dengan agama lain. yang berhubungan dengan agama lain ya. Iya. Oke, Misalkan baik. kemarin Siwo menyebutkan ada Islam Fitri dan lain-lain. Islam Fitri ya yang Iya. disebutkan oleh Cuma Siwo. baru sepenggal gitu, belum Iya. semuanya. Iya, baik. Terima Terima kasih kasih. Mbak Mary. Selamat malam. Ya, malam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan sih, monggo. Mbak Mary di Jakarta, terima kasih. Tentang masalah Islam, keterkaitannya dengan amal orang yang beragama lain. Terus ada keterkaitannya juga dengan satu istilah yang disebut Islam Fitri. Sepanjang yang saya tahu begini, siapapun orangnya yang dia sudah menerima fasilitas-fasilitas, sarana-sarana, alat, karunia, rahmat, dan sebagainya yang sudah ada dalam dirinya, itu semuanya dalam rangka agar manusia itu semakin menyempurnakan dirinya. Ya, maksudnya dirinya, kalau di dunia ini tentu terkait dengan kedirian yang fisik. Tetapi yang fisik itu pun sarana dalam rangka menyempurnakan kedirian kita yang lebih esensial. Karena kedirian kita yang fisik pada saatnya harus kita pisahkan, harus kita tinggal pada saat kita mutasi ke alam barzah atau kita mati. Ya. Dalam rangka untuk menyempurnakan diri itu, manusia membutuhkan proses dari tahap ke tahap, dari fase ke fase. Ya. Ada yang perjalanan prosesnya cepat, ada yang proses jalannya lambat, ada yang cepat kemudian berhenti, ada yang lambat tapi terus. Nah, siapapun dia, apapun namanya, apapun suku, warna kulit, dan nama bendera, katakanlah yang disebut nama agama seseorang, ya, itu tidak menjadi sebagai alat ukur apakah seseorang itu masih dalam rangka tugas penyempurnaan diri itu atau tidak. Tetapi yang bisa menjadi alat ukur bahwa seseorang itu masih di dalam penyempurnaan diri, masih memanfaatkan fasilitas sebagaimana mestinya, manakala seseorang selalu berproses untuk menyempurnakan diri, menuju kepada yang lebih benar, menuju kepada sumber kebenaran sesuai yang dia fahami, maka dia disebut orang yang sedang berjalan. Meskipun dia belum ketemu dengan salah satu nama
nama agama, tapi dia sudah berjalan, berproses untuk menuju kebenaran yang lebih tinggi dalam rangka menuju sumber kesempurnaan, sumber kebenaran. Meskipun dia belum punya agama, tetapi dia esensinya, dia sudah melaksanakan tugas kehambaannya. Sekarang saya balik. Ada orang yang dia sudah mengenal agama, bahkan sudah memilih salah satu agama yang dia ketahui dan sudah dia pilih, tetapi dia setelah masuk sebagai warga agama tertentu, tapi dia tidak lagi berproses, sehingga dia tak lagi menuju kepada sumber kebenaran dan sumber kesempurnaan. Maka meskipun dia punya identitas agama, tetapi dia tidak sedang di dalam proses penghambaan kepada yang maha benar. Ya. Nah, jadi sepanjang yang saya tahu, siapapun dia, dimanapun dia, apapun namanya, apapun baju dan agamanya, manakala dia berhenti berproses dan tidak menggunakan sarana untuk menyempurnakan diri, tidak digunakan sebagaimana mestinya, jadi dia berhenti dari proses penyempurnaan dirinya, mengarah kepada yang maha sempurna, maka dengan label agama apapun, dia sedang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Karena semua agama, apalagi agama Islam, itu inti ajarannya adalah bagaimana agar kita menyempurnakan diri dan semakin menuju mendekat kepada yang maha benar, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita dikemas dengan nama apapun, dengan nama agama kita sebagai Muslim, tetapi kalau kita tak lagi berproses, berarti kita tidak lagi menghamba kepada Allah. Karena semua sarana ini diberikan dalam rangka agar kita berproses semakin menyempurna. Ya. Kalaupun orang belum mengenal apapun yang namanya agama, dia belum mengenal, dia belum memasuki sebagai warga dari salah satu agama, tetapi dia sudah melakukan fungsinya, berproses, entah dia sampai di mana, tapi dia selalu berproses dan berproses, maka dia disebut orang Muslim yang fitri, gitu ya. Saya ingin contohkan begini. Descartes, atau sering disebut Descartes, gitu ya. Itu dalam salah satu tulisannya yang sangat momentum, dia mengatakan bahwa sepanjang saya pelajari dan saya pilih, maka saya pilih agama saya yang sekarang ini. Tetapi saya tidak tahu apa yang ada di sana yang saya belum tahu, dan seandainya di sana itu ada sesuatu yang lebih benar dari apa yang saya masuki sekarang ini, maka saya akan ambil kebenaran yang lebih tinggi itu. Saya pernah mendapatkan pelajaran-pelajaran tertentu, antara lain bahwa salah satu contoh Islam yang fitri itu seperti itu. Jadi dia selalu proses mencari kebenaran, meskipun dia belum sampai kepada kebenaran yang hakiki. Ya. Ada salah satu riwayat yang termaktub di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang di sana dikisahkan bahwa ada seseorang yang sangat buruk, dia sudah membunuh 99 orang, kemudian membunuh lagi, ditambah satu menjadi 100, yang satu itu adalah seorang pendeta. Kemudian dia ketemu sama salah seseorang yang bisa menyadarkan dia, kemudian dia mulai merubah tujuan hidupnya, dan dia sudah merubah haluan hidupnya. Namun belum sampai kepada apa yang dia tuju, dia mati di tengah jalan. Nah, di dalam riwayat itu diceritakan bahwa ending dia dalam mengarungi kehidupan dunia, dia endingnya baik, disebut sebagai husnul khotimah. Pada
Padahal dia belum sampai mengenal agama yang harus dia pilih. Tetapi esensi dari agama sudah dia lakukan, yaitu dia bertujuan pada tujuan yang benar dan dia ingin memproses dirinya semakin menyempurnakan kebenaran. Meskipun dia belum dapatkan kebenaran itu. Jadi kalau dia disebut husnul khotimah, ya, loh padahal dia belum mempunyai agama tertentu, iya. Tapi dia sudah menjalani proses ke arah sana. Nah, intinya adalah seseorang yang dia menggunakan sesuai kemampuan dan kapasitasnya dalam rangka memproses diri menuju kepada yang semakin benar, menuju kepada semakin sempurna, maka dia ada pada jalur penghambaan yang benar, meskipun dia belum punya agama. Dalam istilah teknis panjang yang saya tahu, contoh-contoh seperti ini disebut sebagai seorang muslim yang fitri. Ya, jadi dia belum beragama, belum. Dia belum muslim, belum. Apa dia orang kafir? Bukan. Apa dia orang buruk? Tidak. Dia orang baik. Nah, maka kita jangan terjebak hanya sekedar orientasi hasil, sekedar orientasi apa yang terjadi sekarang. Oh, sekarang dia agamanya A, dia agamanya B, dia bahkan belum beragama, berarti dia orang buruk. Ntar dulu. Bukan dari situ ukuran seseorang itu baik atau buruk, tetapi kita harus melihatnya dari orientasi prosesnya, bukan orientasi hasil apa yang ada kejadian dia sekarang. Ini cerita kebalikannya. Seseorang yang sudah masuk ke agama tertentu, katakanlah masuk agama Islam, dia sudah menjadi muslim, tetapi dia tak lagi mau berproses menyempurnakan dirinya. Ya, dia hanya sekedar punya status agama sebagai warga muslim, tetapi kaidah-kaidah tentang keislaman dia tidak perhatikan, bahkan dia tidak sedang menuju kepada yang maha benar, tapi dia sedang didominasi oleh egonya sendiri, keinginannya sendiri. Nah, kalau dibandingkan masih jauh lebih baik yang tadi tidak punya agama, tapi dia punya esensi penghambaan, dibandingkan orang yang dia berlabel agama, tapi dia tidak ada dalam esensi penghambaan. Ya, itu salah satu contoh. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah data untuk perbandingan saja ya. Jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Bahwa banyak amal-amal baik orang yang bahkan dia belum punya agama, tapi dia sedang berproses ke sana. Ya. Ada sebuah contoh dramatis. Ya karena saking indahnya contoh itu, ya bukan dramatis sebetulnya, tapi memang kalau dibandingkan dengan contoh-contoh yang lain itu memang sangat jarang, jadi contoh itu menjadi dramatis, yaitu perjalanan pencarian seseorang yang luar biasa, dan dalam sejarah itu memang belum ada duanya dalam sejarah itu, yaitu sejarah perjalanan Salman Al-Farisi. Salman, orang Persia. Dia sampai mengorbankan dirinya, dia sebagai keluarga yang sangat terhormat di negaranya, dia tinggalkan keluarga dalam rangka dia mencari kebenaran yang lebih tinggi, yang selalu mendorong dirinya untuk selalu berproses. Dia mendapatkan satu halte tertentu, dia pindah ke halte lain, dari halte tertentu pindah lagi ke halte yang lainnya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan nanti dia mendapatkan terminal setelah ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Seandainya ada yang lebih lagi dari itu, dia akan berpindah lagi. Ya. Nah, sekarang coba kita bayangkan, seandainya Salman Al-Farisi belum sampai ketemu kepada terminalnya, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau wafat di tengah perjalanan pencariannya.
dan dia belum memiliki ketentuan agama tertentu, dia belum menjadi muslim, apakah berarti dia orang buruk hanya karena dia bukan muslim? Ya, kurang lebih seperti itu deh. Nah, yang ideal adalah manakala seseorang menemukan sistem kehidupan yang sempurna, yang saya pahami sekarang ini sebagai Islam, itu akan mempunyai percepatan yang luar biasa dalam rangka memproses dirinya. Nah, yang ideal, dia menemukan sistem yang sempurna, kemudian dia meneruskan proses penyempurnaan itu melalui sistem itu. Tentu sangat jauh berbeda dari orang yang berproses tapi belum menemukan sistem itu. Ya, kendaraannya berbeda, fasilitasnya berbeda, kecanggihannya berbeda juga. Ya gitu ya. Tapi bukan berarti seseorang yang belum sampai kepada sistem itu maka semuanya mesti buruk. Enggak. Ya, karena seseorang tidak dinilai dari apa yang terjadi sekarang, apa yang dia sandang sekarang, tidak. Seseorang tidak dinilai dari sekedar label agamanya, tidak. Tetapi bagaimana dia perjuangannya untuk menggunakan fasilitas-fasilitas dan kehendak bebasnya, apakah dalam rangka menyempurnakan diri untuk menuju yang maha sempurna atau tidak. Ya. Akan menjadi lebih buruk lagi kalau seseorang yang dia tidak sedang menuju kepada yang maha sempurna, dia menuju kepada egoismenya dirinya sendiri, tetapi menggunakan label-label ketuhanan. Ya, dia berteriak Allahu Akbar, tapi sambil menempeleng kepala orang. Itu justru kebalikan. Nah, kebalikan dari orang yang esensinya dia menghamba, tapi dia belum menemukan kalimat-kalimat suci. Kebalikan dengan orang yang sedang menghamba dirinya, tetapi bertopeng kepada kalimat-kalimat suci. Dia menipu orang tapi dengan sumpah dengan nama Allah misalnya. Seseorang berbuat keburukan tapi menggunakan label-label dan lambang-lambang kesucian, ketuhanan. Jadi kita sudah agak lama tidak membahas tentang masalah orientasi hasil dan orientasi cara ya, antara orientasi proses dan orientasi hasil. Kalau kita masih menggunakan cara berpikir kita dengan orientasi hasil, nah maka kita akan menilai hanya sekedar dari apa yang ada sekarang. Oh, seseorang ini Muslim, maka dia pasti baik. Enggak lah, banyak orang Muslim yang tidak baik toh. Bahkan ada sifat yang tidak ada di luar kemusliman, yaitu yang disebut munafik. Nah, jadi kalau mau buruk yang paling cepat, jadilah Muslim dan jadilah munafik. Itu proses buruk yang paling cepat. Tetapi kalau mau proses baik yang paling cepat, jadilah Muslim kemudian jadilah orang mukmin. Itu proses baik yang paling cepat. Itu deh. Tapi kalau kita hanya terjebak kepada orientasi hasil, oh ini Muslim, ini bukan. Sampai kemarin ada, oh Muslim itu apa monopoli surga. Ya enggak lah. Enggak gitu deh kayaknya deh. Ya. Terus mengapa Ka'bah itu harus di Makkah? Wah, itu satu pertanyaan, jawabannya bisa 7 hari 7 malam. Tapi kalau kita mau ngambil simpelnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling bijak, paling memahami hikmah segala sesuatu, dan Allah sudah memilih bahwa Ka'bah itu adanya di Mekah. Ya, sama seperti kenapa ya saya diciptakan laki-laki dan kenapa Mbak Mary diciptakan perempuan. Ya, itu menjawabnya tidak mudah, itu bisa 7 hari 7 malam. Tapi kalau mau simpel, karena kita punya prinsip tauhid, karena kita punya husnudzon kepada Allah, Allah lebih tahu tentang semua itu. Kita boleh meraba-raba, tapi tidak boleh memutlakkannya bahwa oh ini maksud sesungguhnya dari Allah. Ya, memang kita pernah sharing langsung sama Allah tentang itu. Ya, kita
Meskipun sudah sharing pun belum mampu belum tentu mampu menangkap apa hakikat yang dimaksudkan oleh Allah. Tetapi kalau Allah sudah menetapkan sesuatu pilihannya, pasti itu adalah pilihan yang proporsional, pilihan yang seimbang, pilihan yang terbaik. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan kepada Mbak Mary. Kembali kepada Mr. Brian. Iya, baik, terima kasih Ciwo. Dan yang lainnya silahkan ya. Kita punya waktu sekitar 10 menit ke depan di sesi pertama ini. Di 0216332705 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Muhammad Abduh Tambun, Mas. Dengan Mas Muhammad Abduh ya, silahkan. Siwo, bisa nggak kira-kira sunatullah itu diberi sifat pasti, tetap, dan objektif? Dan apa kaitannya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Siwo? Ya, Saya baik. kira itu dulu. Terima kasih Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ciwo. Ya. Mas Muhammad Abduh, terima kasih. Sunatullah itu bersifat tetap, pasti, dan objektif. Ya, kalau tetap dan pasti ya. Nah, kalau objektif tergantung bagaimana kita mendefinisikan tentang objektif. Karena objektif itu kalau menurut pandangan yang saya pelajari dari salah satu sifat ilmiah yang dicanangkan oleh Barat, maksudnya objektif itu yang sesuai dengan hukum-hukum empiris, itu disebut objektif. Nah, kalau didefinisikan seperti itu, ya enggak, banyak hal yang tidak bisa diukur dengan nilai-nilai dan teori-teori empiris. Ya, kalau dari hukum saintifik gitu kan dinyatakan bahwa sesuatu yang ilmiah itu harus memenuhi salah satu kriterianya adalah objektif. Tetapi apa yang dimaksud objektif? Nah, itu sangat tergantung bagaimana kita memahami maksud dan definisi dari objektif itu. Nah, kalau pasti dan tetap itu jelas, nggak butuh definisi, kayaknya sudah jelas ya. Ya, semua hukum sunatullah yang takwiniyah itu pasti dan tetap. Ya, jadi ukuran-ukurannya itu sangat spesifik sampai kepada limitasi yang sangat tinggi. Setiap sebab ada akibat, itu pasti. Ya. Kalau sebabnya ini, akibatnya itu pasti. Tidak bisa ditukar tambah. Jadi pasti. Ya. Ini satu aktivitas yang akan mengakibatkan kebaikan, ini sebuah aktivitas yang akan mengakibatkan keburukan, ini sebuah aktivitas yang bisa membangun surga, dan ini aktivitas yang bisa membangun neraka, itu pasti. Tetap. Ya. Wah, kalau tidak tetap bisa kacau. Nah, kalau hukum sebab akibat itu misalnya itu saja tidak tetap, maka tidak akan pernah ada ilmu pengetahuan, tidak akan pernah ada teknologi dan saintifik, tidak pernah ada. Karena teknologi bisa ada, sains bisa ada, karena mempunyai ukuran-ukuran yang tetap, khususnya di dalam hukum sebab dan akibat. Nah, kalau hukum sebab dan akibat kemudian tidak pasti dan tidak tetap, maka tidak akan pernah bisa dirumuskan adanya hukum, rumus-rumus teknologi dan rumus-rumus sains. Tidak bisa. Ya, misalnya saja, secara umum yang bisa menyebabkan kenyang itu adalah makan. Nah, kalau hukum ini tidak tetap dan tidak pasti, orang bisa saja mau kenyang kemudian dia tidur, ya, karena bisa jadi tidur bisa mengenyangkan perut kita. Kalau hukum itu tidak tetap bisa seperti itu. Orang kalau mau pandai tidak mesti belajar, tidak mesti sekolah. Kalau bagaimana ada hukum yang menentukan lain, bagaimana untuk pandai? Kalau mau pandai, ya kita nongkrong di pinggir jalan. Misalnya seperti itu. Nah,
akan menjadi kacau kalau hukum sebab dan akibat itu tidak tetap dan tidak pasti. Jadi masing-masing mempunyai tempat kedudukan yang tetap dan pasti sehingga bisa dirumuskan cara-cara yang juga pasti. Nah, kalau hukum takwini ilahi itu tidak pasti, maka syariat pun tidak bisa berfungsi. Syariat, hukum takwini yang tasyri'i bisa berfungsi karena hukum-hukum takwini itu tetap dan pasti. Ya itulah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi apa ya? Apa hubungannya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya, Ar-Rahman itu bahwa Allah itu sumber sumber karunia, ya, sumber rahmat. Siapapun dia, orang baik diberi rahmat, orang buruk diberi rahmat, ya.